Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara, selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Prapaskah ke-5 26 Maret 2023. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah diajak untuk merenungkan Yesus sebagai air sumber hidup kita. Dan minggu lalu kita diingatkan juga bahwa Yesus adalah terang hidup kita. Kita tidak mau melangkah tanpa datang kepada terang Yesus. Nah, hari ini saudara-saudara, Yesus ditampilkan sebagai kehidupan itu sendiri. Ya. Yesus tampil sebagai kehidupan kita itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kita ini semua diciptakan dalam Yesus. Ya. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Dan hari ini Injil juga berbicara mengenai mujizat Yesus yang paling besar, paling spektakuler, karena Ia menghidupkan Lazarus, sahabatnya, setelah beberapa hari. Ya, kita sudah mendengar mengenai Ia menghidupkan ya anak dari janda di Nain, tapi itu mungkin baru meninggal. Ini Lazarus sudah meninggal beberapa hari. Yesus sengaja ya, ketika mendapat berita Lazarus sakit keras, Yesus sengaja tidak segera datang. Bukan Dia mau acuh, tetapi Ia mau menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Bukan hanya orang yang baru mati, kadang-kadang itu bisa saja mungkin mati suri dia. Tapi menunjukkan bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati beberapa hari. Ya. Ini juga antisipasi ya bagi sengsara dan wafat Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, kita tahu Lazarus walaupun sudah dibangkitkan, kemudian ia pasti juga sudah meninggal. Ya. Tidak ada kalau dari kita yang pernah ketemu Lazarus, ya mungkin ada kenalan kita namanya Pak Lazarus, tapi pasti bukan Lazarus ini. Ya, Lazarus ini juga sudah lama meninggal, walaupun dia dibangkitkan Yesus. Jadi kehidupan yang diberikan oleh Yesus memang bukan kehidupan yang diberikan oleh dunia. Ya. Nah, kita mendengar dari bacaan pertama, ya, nubuat Yeskiel, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Kalau roh Allah yang kekal itu diberikan, dicurahkan kepada kita, ya maka kita bukan hanya hidup kembali, kita juga hidup untuk keabadian. Tetapi bagaimana supaya kita hidup dalam keabadian? Ya, Yesus mengatakan Dia itu sendiri adalah hidup. Hidup dalam keabadian berarti hidup bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan inilah tujuan utama masa Prapaskah ini. Pantang, puasa dan sebagainya itu hanya sarana. Tujuannya supaya kita
mau melangkah, mau hidup bersama Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh lebih menghayati kehadiran Tuhan Yesus dalam langkah-langkah hidup kita. Bagaimana kita dapat melangkah bersama Yesus? Kita diajak lebih rajin, bukan hanya rajin tetapi juga lebih tekun, ya, menghayati perayaan Ekaristi, persatuan kita dengan Yesus. Namun juga lebih dari itu yang bisa kita lakukan setiap saat, kita juga melangkah bersama Yesus kalau kita tekun membaca kitab suci, membaca Injil. Karena disitulah hidup dan karya Tuhan Yesus yang sejati dituliskan bagi kita. Setiap kali kita membaca Injil dengan penuh iman, Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang mati, ya, sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, termasuk dalam diri kita sendiri. Kita membaca Injil dan kita juga mempraktikkan sikap-sikap Yesus dalam Injil dalam hidup kita. Itulah artinya hidup dalam Kristus. Itulah artinya kita sungguh-sungguh percaya dan menghayati bahwa Roh Allah itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Amin. Aku diutus